You killed my family. Film diawali dengan menampilkan dua orang agen FBI bernama John dan Tom yang ditugaskan untuk mengintai baku tembak antara tria Cina dengan seorang pembunuh bayaran di sebuah dermaga di San Francisco. Ketika memutuskan untuk memeriksa, John sempat terkejut menemukan selongsong peluru yang ia kenali. Namun tanpa menunggu bantuan, Tom langsung membuat mereka terlibat dalam baku tembak tersebut. Di situ John sempat melihat sang pembunuh bayaran dan mencoba mengejarnya. Malang, ia malah tertembak di bahu oleh pria tersebut. John sempat menatapnya sebelum Tom datang menembak pria itu. Tom meyakinkan pria itu tertembak di wajahnya dan tewas. John lalu memberitahu kalau pria tadi bernama Rogue dan menurut kabarnya Yakuza menyewa Rogue untuk melawan Triad. Guna meyakinkan pria tadi adalah Rogue, John menunjukkan selongsong peluru titanium bertanda tangan Rogue yang ia temukan tadi kepada Tom. This talk to Yakuza hired a Rogue independent contractor to deal with the Triads. Titanium shells is his signature. You really think Rogue was working for Yakuza? Beberapa hari kemudian, John mengabari Tom bahwa ia dan keluarganya mungkin agak terlambat untuk sampai di rumahnya. Di sini Tom memberitahu John, polisi tidak pernah menemukan mayat Rogue. So, how's the case going? Any word on what happened to Rogue? They dragged that bay for 3 days and nothing. Okay. Setelah telepon dimatikan, seorang pria bertopeng tiba-tiba menyerang Tom dan keluarganya. Selang beberapa waktu, John dan keluarganya yang tiba di rumah Tom begitu terkejut melihat polisi yang sudah ada di sana. John bahkan lebih terkejut lagi setelah mengetahui ditemukan 3 korban jiwa dari rumah yang terbakar itu. Di dalam rumah, John menemukan selongsong peluru titanium yang sama seperti yang ia temukan di dermaga sebelumnya, menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan sang sahabat adalah Rogue. 3 tahun kemudian di San Francisco, seorang pria bermobil mewah memasuki sebuah klub milik Yakuza. Pria ini segera menghabisi 2 penjaga pintu sebuah ruang VIP sebelum merangsek masuk dan membantai anggota Yakuza yang ada di dalam. Usai ledakan, pria bernama Rogue pun muncul menghampiri anggota Yakuza yang masih selamat. Beberapa saat berselang, polisi tiba di TKP. Hanya saja pekerjaan polisi segera diambil alih oleh John dan seorang agen FBI bernama Wick. John lalu mencoba menanyai seorang anggota Yakuza yang masih hidup, tetapi pria ini menolak untuk mengungkapkan apa-apa selain meminta untuk mati. Ketika hendak pergi, John tidak sengaja melihat selongsong peluru milik Rogue, membuatnya bermimpi tentang kematian Tom. John kemudian terbangun setelah mendengar ponselnya berdering, di mana wanita bernama Jenny yang kini sudah menjadi mantan istrinya mengingatkan John mengenai pertandingan basket putra mereka. Dalam pembicaraan itu, John memberitahu Jenny bahwa pembunuh Tom telah kembali, tetapi Jenny menjelaskan obsesi Tom terhadap pembunuh tersebut sudah mengorbankan pernikahan mereka. John dan timnya lalu membahas mengapa Rogue malah menyerang Yakuza, padahal ia bekerja untuk Yakuza. John menjelaskan, terdapat 2 organisasi kriminal besar yang menguasai bisnis di San Francisco, yaitu Yakuza, yang dipimpin oleh pria bernama Shiro,
dan triad Cina yang dipimpin oleh pria bernama Li Chang. Kedua bos besar itu sudah berseteru sejak Shiro membantai keluarga Li Chang 30 tahun silam dan menjual pusaka dari dinasti Chang hingga hanya tersisa sepasang patung kuda. Jadi ada kemungkinan Rock mengkhianati Yakuza setelah disewa oleh triad. If he works for the Yakuza, why would he kill Yakuza? Shiro Yanagawa owns all Yakuza activity from Japan. Li Chang is the other half. Like Shiro, Chang lives here. Triad boss. 30 years ago, Shiro butchered Chang's family. Dugaan mereka tidak salah karena saat itu Rock menemui Li Chang di rumahnya. Li Chang memuji keberhasilan Rock dalam menghabisi anggota Yakuza. Namun demikian ia merasa ragu bagaimana orang yang paling dipercaya oleh bos Yakuza bisa mengkhianati tuannya. Hanya saja Rock menegaskan ia tidak memiliki majikan, jadi tidak merasa mengkhianati siapapun. Li Chang kemudian meminta Rock merebut kembali sepasang patung kuda miliknya dari Yakuza dan memerintahkan dua anak buahnya, sepasang kakak beradik bernama Wuti dan Joiti, untuk mengawasi Rock. By leaving Shiro's service? But it makes me wonder, how could one truly trust a man who has betrayed his master? I have no master, so I have betrayed no one. Tonight, I will take back what was stolen from my family. I'll be in touch. Beralih ke kediaman Shiro di Jepang, di mana bos Yakuza tersebut tengah berlatih dengan seorang anak buahnya. Nani, kini suna. Shiro lalu berbicara dengan putrinya yang bernama Kira tentang patung kuda yang akan tiba di San Francisco malam itu. Lantaran tidak percaya dengan anggota Yakuza di San Francisco, Shiro memerintahkan Kira berangkat ke sana untuk mengawasi penjualan patung kuda tersebut. Di daerah pecinan San Francisco, John masuk ke sebuah klub pertarungan bawah tanah untuk menemui seorang kenalannya yang bernama Benny. Benny kemudian menunjukkan foto 3 orang yang meninggal secara tidak wajar. Menurutnya, kematian ketiga orang itu berhubungan dengan Rock. The guy that make those titanium bullets, found him 2 days ago. Week before that, another one of our scalpel friends down in Florida. Just last week, plastic surgeon down in Panama. These guys, they both specialize in facial reconstruction. But there's another surgeon, he's still alive, maybe hiding out. Di pelabuhan, Wu menyuap seorang kapten polisi bernama Andrus yang bertugas untuk mengawasi keluar masuknya barang di pelabuhan. Malam harinya, pihak Yakuza tampak memuat mobil mewah ke dalam truk dan membawanya pergi. Sayang sebelum mereka sempat meninggalkan pelabuhan, tiba-tiba sejumlah polisi menghadang mereka. Out of the car. Call your captain. Shut up. Captain Andrews, what about our arrangement? I need my money. So, we are good to go? Just wait here for a second. Let's go. Oi. Wu dan rekannya lantas pergi membawa truk berisi mobil-mobil tadi, sedangkan Rock hanya mengawasi dari kejauhan. Selanjutnya di salah satu gudang milik Li Chang, mereka memeriksa muatan mobil yang memang berisi sepasang patung kuda emas pusaka keluarga Chang. Sementara itu, John dan polisi yang sebenarnya tiba di pelabuhan untuk memeriksa tubuh anggota Yakuza. Yakuzas all lined up, shots to the back. Execution style. It's a heist. They left their guns in the cars. There's only one thing that would have stopped these guys from throwing down. Cops. Keesokan hari, tim FBI menuju sebuah restoran tempat Kapten Andrews sedang makan siang. You're a bitch for Shiro Yanagawa, aren't you, Captain? I don't know what you're talking about. I've never met you. It's a federal matter. Alhasil Andrews memberitahu bahwa seseorang dari triad mengancam akan membunuhnya dan keluarganya. Who said that? It's with the triads. Mendengar itu, John berniat mengamankan dan menjemput keluarga Andrews ketika tiba-tiba sebuah peluru bersarang ke dada Andrews. Ternyata yang melakukannya adalah Rock. John dengan cepat mencoba mengejarnya. Sayang Rock berhasil meloloskan diri.
Keesokan hari, Kira sampai di markas pusat Yakuza di San Francisco dan langsung mengambil alih kursi kepemimpinan. Pada waktu yang sama, dengan menggunakan alat pengubah suara, Rogue menghubungi John. Special Agent Warehouse 16, 1 hour. Tanpa membuang waktu, FBI dan polisi segera mendatangi gudang Chang tepat di saat Lee Chang tiba di sana. Setelah menunjukkan surat perintah penggeledahan, John meminta Chang membuka pintu. Tetapi rupanya gudang itu telah kosong dan hanya Rogue yang berdiri seorang diri dengan paspor bernama Victor Shaw. Victor Shaw. Meskipun ahli bedah telah melakukan pekerjaan yang sulit, tetapi mata adalah hal yang tidak dapat diubah, dan John merasa mata Rogue sangat familiar, sehingga yakin Rogue adalah sang pembunuh bayaran. Namun Rogue tetap diam, bahkan ketika John menyebutkan bagaimana dia menghabisi keluarga sahabatnya. Tanpa adanya bukti di gudang tersebut, John terpaksa melepaskan Rogue. Something real familiar about him. I know you all. Maybe you remember my partner, Tom Lone. Don't remember. Say you remember, blow my partner's goddamn head off! Come on, man. It'll be another day. Setelah kejadian itu, Chang mengundang Rogue ke rumahnya dan terkesan dengan kemampuan Rogue mengamankan patung kuda itu sebelum polisi tiba. Chang juga meminta Rogue menginap di rumahnya untuk sementara waktu. You have impressed me once again, my friend. I trust you have secured my horses. They're safe. I think you better stay at my house for a while. Understood. Keesokan hari, manakala Rogue memainkan senjatanya, putri Lee Chang yang bernama Anna mengajaknya untuk bermain. Melihat ini, istri Lee Chang yang bernama Maria mengingatkan Rogue untuk tidak menggabungkan bisnis suaminya dengan keluarganya. I understand you have business here. My husband's work and our family are two separate things. Yes, this is Chang. Setelah Maria pergi, Wu menghampiri Rogue dan mengutarakan kecurigaannya terhadap Rogue. Jadi menegaskan kalau dirinya lah pengawal Lee Chang yang sebenarnya. Don't think I don't know what you are doing, but I'm still the one who looks after things around here. Things change. Malam hari, Joey dan rekan-rekannya sedang berkumpul di wilayah Triad ketika seorang pengendara motor beratribut Yakuza sengaja membuat keributan, menyebabkan mereka mengejarnya. Biker misterius itu memancing anggota Triad memasuki wilayah Yakuza, memicu perkelahian antara mereka. Biker misterius yang ternyata Rogue akhirnya menghabisi semua anggota Triad dan hanya menyisakan Joey yang kemudian ia habisi menggunakan katana. Jelas, Rogue ingin mengadu domba Triad dan Yakuza. Keesokan hari, John dan timnya menemukan katana bermerek Zero yang masih tertancap di tubuh Joey. Atas kematian sang adik, Wu menuntut Lee Chang untuk melakukan serangan balasan terhadap Yakuza. Tetapi Lee Chang memintanya bersabar dan menegaskan untuk tidak melakukan apapun. Revenge is a must, but you gotta learn to be patient. I want you to do nothing. Menyadari perang yang akan terjadi, Lee Chang meminta Rogue berjanji untuk memastikan istri dan putrinya selamat. I want your word that my wife and daughter will be safe. No harm will come to them. Dari situ Rogue menghampiri Wu dan memberinya kotak korek api bermerek kedai teh milik Yakuza, menyiratkan kalau ia ingin Wu melakukan serangan balasan. Malam hari, Goi dan Wick yang ditugaskan untuk memantau kedai teh yang sama menyaksikan Wu dan anggota Triad menyerang anggota Yakuza sehingga segera menghubungi John. John dan tim FBI akhirnya tiba dan menangkap semua anggota Triad yang menyerang. Hands on the counter. Where I see him?
Namun tiba-tiba, Rogue menembaki anggota triad dari sebuah gedung. Kesempatan ini segera Wu gunakan untuk meloloskan diri, menyebabkan Wick tertembak oleh anggota Yakuza. Karena itu, dengan marah John menghabisi pria tersebut. Begitu keluar, John melihat Rogue kabur menggunakan mobil, jadi dengan cepat ia melakukan pengejaran. Malang pengejaran John harus terhenti setelah mobilnya mengalami kecelakaan. Keesokan hari, Rogue menghubungi Li Chang untuk memberitahu kalau Wu telah melanggar perintahnya dengan menyerang kedai teh milik Yakuza. Wu and his boys shot up Takada's tea house last night. Damn it, I told him not to do anything. Terungkap, selama ini Rogue masih bekerja untuk Yakuza. Hanya saja, Kira menyampaikan bahwa Shiro tidak hanya menginginkan kematian Chang, melainkan juga anak dan istrinya. You've done well. My father is very pleased. He now asks one more thing of you. The heads of the wife and child. Sementara itu, John menempatkan sejumlah agen FBI di depan rumah Jenny. Hal ini ia lakukan karena khawatir Rogue akan melakukan hal yang sama terhadap Jenny dan putranya, seperti yang Rogue lakukan pada keluarga Tom dulu. There are men with guns in my front yard. What have you gotten us into? Just the precaution. Oh my God. He's coming after us. Spenny. Pembicaraan mereka terhenti ketika Benny menghubungi John untuk memberitahu bahwa mereka telah menemukan ahli bedah plastik yang bersembunyi di Meksiko. Dalam beberapa jam, John dan Benny sudah berada di kediaman dokter bernama Sherman tersebut. Mereka menuntut Dr. Sherman untuk mengungkapkan kebenaran tentang Rogue. Is this Rogue? He came to me 3 years ago. His face was almost torn off. I repaired the muscle, the nerve tissue, and I reconstructed the facial bones. This is what I made him look like. Pada waktu yang sama, sejumlah ninja Yakuza menyusup ke mansion Li Chang. Sedangkan di dalam, Li Chang menyiapkan keluarganya untuk berangkat. Ketika Li Chang membereskan sejumlah dokumen, tanpa diduga Wu masuk menodongnya. I gave you my loyalty, and this is how I'm treated? Yeah, traitor! He's right. He was loyal. Sementara di luar, para ninja Yakuza mulai menghabisi anggota triad yang berjaga. Dan kejadian itu disaksikan oleh agen FBI yang memantau. Di dalam, Rogue mendatangi Maria dan Anna di kamar, di mana ninja Yakuza melihat 2 letusan tembakan. Ketika Rogue keluar, Yakuza menuntut untuk melihat tubuh Li Chang dan keluarganya. Take me to the body so I can take their heads. Rupanya Rogue menepati janjinya kepada Li Chang, yaitu memastikan keselamatan Maria dan Anna. Di markas FBI, John dan Gui mendapat kiriman foto dari agen yang memantau tadi, sehingga berpendapat bahwa Rogue mempermainkan Yakuza dan triad untuk saling bermusuhan. Pada waktu yang sama, sang bos besar Yakuza tiba di San Francisco. Ia meminta Kira kembali ke Jepang untuk mengawasi bisnis mereka di sana. Shiro Yanagawa. Di tengah pembicaraan mereka, John dan tim FBI datang menemui Shiro. 3 years ago, Rogue killed my partner and his family. Rogue was working for you. Rogue turns around and fucking slices up the heavy hitters you sent with him. I've never seen this man before in my life. If I find proof that ties any of this shit back to you, you ain't never gonna see Japan again. Keesokan hari, Rogue menghadap Shiro dengan membawa koper berisi patung kuda pusaka keluarga Chang. Finally, my most loyal stranger, we meet face to face.
Di sini terungkap kalau Shiro dan Rock memang belum pernah saling bertemu. Rock lalu menunjukkan salah satu patung kuda kepada Shiro dan sebagai imbalan, Shiro memberikan satu koper penuh uang dan sebuah map yang ternyata berisi gambar pengkhianatan Rock. You have disobeyed me. You allow the threat to remain by not killing the woman and child. Betrayal cannot be forgiven. Bahkan rupanya patung kuda yang Rock berikan palsu. Sementara itu, Rock menyerang dua Yakuza yang mengawalnya. Ketika Shiro berjalan menuruni tangga, Rock meledakkan bom yang ada di koper tadi. Setelah menghabisi anak buah Shiro yang tersisa, Rock pun mengkonfrontasi Shiro dengan katana. Why do you do this? You order the hit. I order many hits. This one was different. Tanpa banyak bicara lagi, keduanya pun bertarung. You should have left the wife and daughter alone. Ia juga mengungkapkan, Tom berhasil menghabisi dan menghancurkan wajah Rock yang asli. Your assassin Rogue never made it out alive. So, you're Tom Lone. Change your face, your voice. Yang mengejutkan, Shiro mengungkapkan bahwa orang yang memberi mereka informasi tentang Tom adalah John yang bekerja untuknya. It was Crawford worked for me. Because of him, your family's dead. Alhasil, dengan kemarahan membara, Rock alias Tom memenggal Shiro. Beberapa hari kemudian, Maria menerima sebuah paket berisi pesan yang memintanya untuk memulai hidup baru. Dan di dalam paket tersebut, terdapat sebuah patung kuda milik keluarganya. Sedangkan di Jepang, Kira juga menerima paket dengan pesan yang sama. Tetapi, koper itu berisi kepala sang ayah. Di San Francisco, Tom yang masih berperan sebagai Rock menghubungi John untuk memintanya bertemu di dermaga, tempat John pertama kali melihat Rock. Remember the night we met? Meet me there. Karena itu John segera menghubungi Goi untuk ikut bersamanya. Malam hari John tiba di dermaga, sementara Goi memantau dari sebuah gedung. Selang beberapa saat, Tom pun muncul menghadapi John. John akhirnya berhasil memojokkan Tom, di mana Tom bertanya apa yang Shiro janjikan kepada John untuk hidupnya dan keluarganya. Pada momen ini terungkap, Tom memasangkan cincin kawinnya di jari Rock yang asli sebelum membakar rumahnya, lalu pergi dengan mengambil semua identitas dan uang Rock yang ada di mobil. You're not him. Don't even sound like him. Look at my eyes, John. Setelah menatap tajam ke arah mata Tom, John menyadari pria ini benar-benar sahabatnya. John mengaku bekerja untuk Shiro, di mana Shiro memintanya memberikan informasi tentang Tom. Menurutnya, Yakuza hanya ingin memberi Tom pelajaran karena telah menembak Rock dan tidak menyangka pembantaian itu terjadi. John lalu bertanya apakah Tom bisa memaafkannya. Namun, Tom mengatakan bahwa Tom sudah mati. They wanted to teach you a lesson for shooting Rogue. Think you can forgive me, Tom? How long is that? Ketika Goi mendapat bidikan yang tepat ke arah Tom, dengan cepat John melindungi sahabatnya tersebut. Naas, dengan dingin Tom menghabisi John yang menjadi penyebab kematian istri dan putrinya. Pada akhir film, Tom yang telah menuntaskan balas dendamnya terlihat pergi membawa sebuah koper dengan mobil mewahnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.